Saya kasih contoh. Sudah nggak? Nah, ini saya tanpa ada gerakan apapun. Tidak ada gesekan pada. Oke, tidak ada gesekan pada. Sudah belum nggak? Belum. Nah, duduk dulu. Sebenarnya kan? Gak usah. Tidak ada gesekan pada jari. Karena apa? Kalau grip yang kurang tepat itu bagi pemula biasanya akan menyebabkan luka pada area pangkal ibu jari atau ruas ibu jari. Maka kami pilihkan grip yang paling aman. Pertama, posisi tangan tidak lurus seperti ini tapi agak serong dikit. Jadi sampean gini ya, terus gini. Nah, jangan terlalu tinggi, sedikit aja. Jadi jatuhnya digusur seperti ini, bukan seperti ini. Seperti ini. 1, 2, 3 rapat. 1, 2, 3 rapat. Jari telunjuk agak renggang dan mundur. Bisa dilihat ya, kalau rapat kan seperti ini. Kalau mundur tapi rapat juga seperti ini. Tapi enggak, ini mundur dan renggang. Mundur dan renggang. Ayo jari telunjuknya. Betul. Nah, mundur, renggang. Itu busurnya kekecilan. Enggak apa-apa. Ayo, mundur dan renggang. Betul. Nah, yang ketiga, ibu jari seperti ini. Nah, bagian yang menjadi dudukan anak panah adalah ruas atau ujung jari telunjuk. Bagian ibu jari ini hanya nutup agar dia nggak jatuh ke sini anak panahnya. Yang jadi poin dudukan adalah jari telunjuk. Oke, anak panah mana anak panah? Sama harus pakai langsung anak panah ini. Ambil Pak Jo. Harus langsung. Betul, seperti ini. Kelihatan nih. Oh, itu handle-nya kegedean, Pak. Yang ini berarti. Iya. Kasih satu-satu. Ini. Monggo. Monggo ambil satu-satu. Ya, kita lihat 1, 2, 3 rapat. Jari telunjuk agak renggang dan mundur. Pasang anak panah. Jempol ini hanya penahan agar anak panah tidak jatuh. Dan apabila posisi Anda sudah betul, oke, miringkan busur Anda. Anak panah nggak boleh jatuh. Kalau masih jatuh berarti gripnya masih kurang betul. Lurus saja. Lurus saja. Nah, coba lihat. Nah, ini nggak boleh dipegangi, nggak boleh. Hanya ditumpang aja. Dimasukkan setring. Anak panahnya. Gini. Nah, ayo miring lagi. Iya. Berarti belum betul. Nah, kalau itu dicepit apa enggak? Nggak boleh dicepit loh ya. Loh, ini kalau diginikan dia masih goyang. Tapi kalau dimiringkan nggak jatuh dia. Yo. No, yang jadi tumpuan itu ruas ujung, bukan ruas tengah. Yes. Nah, jempolnya sama buka titiknya nih. Kakean. Nah, kakean. Nah, segitu. Yang jadi dudukan harus telunjuk, nggak boleh jempol. Dudukannya telunjuk ini.
Iya. Nah itu masih. Nah coba lihat sama. Nah gitu aja. Nah ini betul kan men. Nah ini betul kan men. Ini sama nih betul, betul. Nah itu jari telunjuknya sama salah. Kurang renggang, kurang mundur. Terus renggang. Loh, gini. Lihat. Cek, itu bagian luasnya sampean masih numpak anak panah itu. Enggak boleh, ini enggak boleh. Loh, bagian ruas itu masih jauh. Ruas jempolnya itu harus di bawah. Nah, jempolnya kurang buka dikit. Nah, gitu juga boleh. Nah, tapi jangan jempol nggak boleh nyempit. Nah, cuma agar apa? Agar ketika dimiringkan dia nggak jatuh. Nah, kalau gripnya sama seperti itu, insya Allah. Ayo, Pak, itu bisa Pak. Telunjuknya kurang renggang. Ya, kurang renggang. Nanti berapa ini? Nice. Itu untuk keamanannya. Nice. Seperti itu. Cara menolak motor. Iya, telunjuknya renggang. Ininya, ayo jangan lihat ininya. Lah, renggang. Direnggangkan lagi kalau bisa. Kalau sudah bisa. Nah, sekarang kalau Saman sudah bisa gripnya, sesuaikan dengan eropasnya sekarang. Nah, ini bagian eropasnya yang mana? Nah, berarti keseluruhan gripmu harus naik. Ayo naikkan. Posisi gripmu naik semua. Naik. Nah, ayo. Telunjuknya kurang renggang. Kebalik ya, yang ini yang kita. Oke, sip. Renggang lagi. Nah, seperti ini. Jempolnya kurang naik ke atas. Wes ya. Kan sampean gini. Karena apa? Dibuka dikit. Nanti kalau sampean ketika praktek ngesut, Ya, lalu boleh. posisi gripnya berubah, aku nggak bisa ngasih garansi nanti jempolnya sampean aman. Lo serius? Kadang kayak rekrutmen kemarin ada itu Ahwat, tak ajarin cara gripnya seperti ini, bisa tak suruh latihan, bisa untuk gripnya di belakang, begitu di depan, begitu sudah disetting lane dia gini. Ini kalau sampean nggak pakai sarung tangan, bagian pangkal ini langsung berdarah, tes sudah kalau latih. Alhamdulillah. Saya menekankan betul untuk grip ini karena apa? Ngapunten. Bukannya saya pamer. Cuma dulu itu ketika saya belajar panahan pertama kali, grip saya itu niru di YouTube. Hanya sekedar niru caranya tapi belum tahu esensinya, maksud dari grip itu seperti apa. Lalu dari grip itu cocoknya hatra yang seperti apa, saya nggak tahu. Cuma karena dari niru itu saya praktekkanlah di lapangan. Alhamdulillah setiap 10 menit berdarah. Latihan 5 menit berdarah, istirahat 15 menit. Latihan lagi 5 menit lagi, berdarah lagi. Jadi bahkan setiap latihan itu jempol saya berdarah bisa 4 kali. Saya nggak mau itu terjadi sama jenengan. Ini betul-betul sampean perhatikan. Karena apa? Untuk masalah grip ini menyangkutnya ke keselamatan pemanah, bukan untuk menunjang akurasi. Yang paling utama untuk keselamatan pemanah, keamanan pemanah, daripada gesekan anak panah yang bisa melukai ibu jari atau bagian jari yang lain. Sedangkan ikhtiar kami sebagai komunitas adalah memilihkan anak panah yang masih layak pakai untuk jenengan agar tidak ada atau mengurangi resiko terjadi ero pecah dan sebagainya.
Sudah nggih? Bisa nggih? Grip ya. Oke, sekarang lepas anak panahnya, lepas busurnya. Oke. Busurnya diambil lagi, grip lagi, pasang anak panah lagi, ayo. Ayo. Karena ini berlaku seumur hidup ini gripnya ini. Sampeyan kalau tahu ayo pasang lagi. Oke, mantap. Oh, makanya tadi sama yang ini agak bingung. Ini loh. Iya, iya, Panjang. Ini di sini. Jempolnya sini. Nah. Jempolnya gini. Nah, wis. Nah, gini cukup. Gini aja. Nah, jempolnya kurang gini dikit. Nah, sip. Mantap. Loh, serius. Kalau sampean jempolnya gak jengat, ini engko anak mana iso. Aduh, masangnya di bawah sini nanti. Nah, tangannya sampean kurang naik. Ya, sip. Naik lagi tangannya. Oke. Betul. Nah, sip. Itu punggung ini, ruasnya masih nempel sampean. Tangannya sampean kurang gini. Nah. Sip. Bagus, cuma kurang sip. Tangan telunjuknya sampean kurang mundur ke belakang. Ini rapat 1 2 3 rapat dulu. Oke, telunjuk. Nah, seperti itu, ini tak taruh. Nah, jempolnya sampean gini. Tapi jangan nyepit anak panah. Ini yang jadi dudukan ininya sampean. Jempolnya buka dulu. Jempolnya sampean gini. Dibuka. Nah, dibuka dulu jempolnya. Dibuka, dilepas jempolnya lepas. Jempolnya lepas dulu. Ah. Nah, jari telunjuknya kurang masuk. Oke, pas. Nah, seperti itu. Intinya, oke ya, saya kasih intinya ya. Intinya, ruas ibu jari atau ruas pangkal ibu jari harus berada di bawah anak panah. Jadi intinya, bagian ruas atau bagian pangkal ibu jari harus menjauh dari anak panah. Nah, ini betul. Ini ada selisih 1 jari lebih ini. Sampai ukur antara pangkal ibu jari sama anak panah itu ada selisih 1 jari lebih. Kalau selisihnya masih kurang, lebih baik jangan dulu. Nanti waktu dipakai ngarit tiba-tiba gini, wah modar. Ya, intinya pangkal ibu jari harus lebih rendah dari anak panah. Ada selisih 1 jari. Oke ya, sip. Ini grip. Sekarang kuncian. Kita hari ini belajarnya nggak urut ya, tapi menyesuaikan. Tapi nanti insya Allah akan kami benahi untuk apa? Untuk urutan-urutannya. Cuman hari ini kita berdiri, grip, kuncian, rilis. Grip, berdiri, grip, kuncian, rilis. Itu dulu yang kita pelajari hari ini. Penting iso ngesut dhisik. Ya. Juga materi tentang gripnya biar nggak lupa. Nanti kalau grip ini aku tumpuk materi sikap memanah, aku tumpuk materi cara drawing, aku tumpuk materi cara anchoring, aku tumpuk materi cara membedik, gripnya lali. Woi, iki aku ambekan gede. Jadi supaya materinya nancep dulu, jadi saya lompati untuk apa? Untuk teknik yang lain-lain, tapi kita pakai teknik yang
bisa kita praktekkan hari ini, yaitu berdiri grip 3 kuncian. Yang nomor 4 rilis. Tapi ini bukan kesatuan atau keseluruhan dari teknik yang saya share loh ya, bukan keseluruhan. Cuma hari ini supaya sampean gripnya sama kunciannya nggak lupa. Soalnya di rekrutmen yang sebelumnya, ketika saya mengajarkan grip kuncian, lalu saya mengajarkan tentang drawing, saya mengajarkan tentang membedik, saya mengajarkan tentang anchoring, gripnya lupa. Jadi supaya ini nancep dulu di jenengan, kita bisa praktek hari ini. Setelah itu untuk sisipan materinya saya berikan di depan. Untuk kuncian, ingat kuncian adalah posisi tangan kanan yang kita pakai untuk menarik string, itu namanya kuncian. Kuncian ada kuncian 63 seperti ini, ada kuncian 69, ini nutup rapat. Oke ya, 1, 2, 3 nutup, ini membentuk huruf L. Kalau 63 seperti ini, ininya lurus jarinya, 3 jarinya lurus, tidak nekuk, lurus dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lurus. Nah, ini kuncian 63 namanya. Lalu ada kuncian 69, yang ini nekuk. Sampai-sampai tidak boleh ada celah udara yang terlihat, harus rapat. Kalau sama nintip ini gak ada bolongan putih ini, gak ada bayang-bayang putih ini serenging ini. Ini 3 jari, kelingking, jari manis, jari tengah. Genggam rapat, kayak orang genggam. Yes, betul. Bisa ya? Oke, sekarang lihat. Bagian yang kita pakai untuk menarik string itu hanya ibu jari. Hanya ibu jari. Perhatikan, dan bagian yang kita pakai narik adalah ruas ibu jari, ruas tengah ibu jari. Setelah kita posisi seperti ini, ibu jari masuk sampai ke dalam ruas. Monggo dipraktekkan. Oke, bisa ya? Ruas ugel-ugel. Ruas ugel-ugel. Nah, jari telunjuk, perhatikan, ruas tengah jari telunjuk ada di atas kuku ibu jari. Jadi seperti ini, lalu seperti ini. Lagi ya, jempol masuk sampai ruas. Bagian ruas tengah jari telunjuk ada di atas kuku ibu jari. Dan jari telunjuk ada di sebelah kanan string. Yuk, betul. Nice. Nice. Belum. Iya, jempol ini yang yuk, gini dulu, kecil ya. Jempol masuk, ruas sampai ke dalam ruas. Oke, bagian ruas tengah jari telunjuk ada di atas kuku jempol. Di sebelah kanan string. Nice. Bisa Pak? Seperti itu. Like this. Nutup. 6 bulan ya? Iya, 9. Kurang. 9. Sama tahu ini, ruas ini. Ruas tengah jari telunjuk. Itu di atas kuku jempol. Nah, belum itu. Kurang ini lagi, kurang nakuk. Kurang rangkul. Nah, jarinya di sebelah kanan string semua, jari telunjuknya. Nah, jari telunjuknya di kanan string. Nah, ini ya bagiannya. Bukan. Ini masuk. Gini ya, ini gini. Ini di gini, bukan gini. Gini. Nice.
Nice, betul. Naya, bukan Naya. Nah. Oke ya, bisa ya. Ayo, silakan dipraktekkan dulu. Saman lepas, saman taruh, saman pegang busurnya lagi, benerin gripnya lagi, saman pasang anak panah, saman kunci. Begitu terus, dilepas lagi, pasang lagi, kunci lagi, monggo. Ayo. Pasang lagi, gripnya dibenerin. Setelah gripnya betul, kunciannya yang tadi kayak gimana? Yang kuncian yang nice tadi. Nice. Nah. Nice. Oke, mantap. Sekarang bongkar lagi. Bongkar. Oke, pegang mundur lagi, pasang lagi. Nah, kalau sudah dibongkar lagi semua, dilepas. Taruh lagi. Ayo pegang lagi, pasang lagi. Monggo. Jadi gini, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Gak apa-apa, sambil mendengarkan aja. Teknik dasar itu akan sangat membosankan bagi jenengan. Karena apa? Kapan manai sih? Kapan kita mana? Kapan kita kena tengah? Sedangkan teknik dasar itu bagi seorang pemanah itu sangat penting sekali. Seolah-olah sampean membangun sebuah rumah, teknik dasar itu pondasinya. Kalau sampean pondasinya kuat, pondasinya kokoh, sampean dari rumah yang lantai 1, sampean upgrade jadi lantai 2, insya Allah bisa. Sampean yang dari lantai 2 di-upgrade lagi supaya 3 lantai, insya Allah bisa. Sama seperti memanah. Kalau basic teknik dasarnya sampean kuat, nanti begitu ketika sampean dapat ilmu pengetahuan yang baru lagi, gampang masuk, gampang praktek. Sampai nanti tingkatkan skill, insya Allah bisa. Karena apa? Basicnya sudah punya. Jadi kita belajar basicnya betul ini. Nanti sampai basic narik. Cuma untuk narik pelajarannya bukan hari ini. Next depan aja. Yang penting sampai tahu cara megang busur, cara kuncian, sama rilis. Udah. Nanti untuk materi yang lain kita susulkan depan agar apa? Agar kuncian dan gripnya nggak lupa. Oke ya, sudah. Bongkar lagi, taruh lagi, pegang lagi, pasang lagi. Monggo, diulang-ulang supaya itu tertanam di bawah sadar. Karena itu nanti jatuhnya apa? Akan menjadi instingnya pemanah nanti. Kalau sudah insting Pak, Bu, kalau sudah jadi teknik dasar yang mendarah daging itu akan melahirkan insting. Kalau sudah insting sudah terbangun seperti yang saya melihat kemarin, walaupun kita mana dalam kondisi apapun, kalau ini aku membelakangi target, nah targetku di belakang, kondisi seperti apapun. Kita nggak pakai lagi, gripus bener gak lo? Kuncian kuis bener gak lo? Nggak pakai. Karena apa? Itu sudah dilatih berulang-ulang. Kalau sudah dilatih berulang-ulang menjadi kebiasaan akan melahirkan insting. Jadi tekniknya itu nggak pakai kita koreksi, kita sudah hafal. Karena apa? Sudah mendarah daging. Sudah ya? Oke. Sekarang anak panah semuanya dilepas. Kita berdiri. Kita lakukan kita praktek rilis. Anak panahnya dilepas. Kita semua. Kita praktek rilis. Oke ya.
Bayangkan seolah-olah di depan itu target sasarannya. Sekarang cara berdirinya jenengan sampean atur cara berdirinya. Yuk. Lihat seperti saya ya. Ya saya. Posisinya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Kira-kira selebar bahunya jenengan aja. Karena cara berdiri yang selebar bahu itu adalah cara berdiri yang paling nyaman. Betul, betul. Kaki kiri kurang, nah kaki kanan kurang ke sini. Oke, kurang ke sana. Mantap, mantap, betul. Kaki kanan kurang ke sana. Kaki kanan kurang ke sana. Nah, betul. Oke, kaki kiri kurang maju dikit. Nah, kurang mundur dikit. Betul tadi, betul. Sip, wis, betul. Kaki kanan. Nah, kaki kirinya kurang lurus di sini. Oke, kaki kanan kurang ke sana. Lagi ke sana. Nah, sip. Apabila sampean berdirinya rileks, maka seolah-olah sampean akan 45 derajat dari target. Betul ya? Betul ya? Monggo, ayo. Loh, nggak apa-apa, praktek sekalian nggak apa-apa. Sudah. Sekarang kita lakukan gerakan rilis atau gerakan pelepasan. Pegang busur semua. Harus pegang busur. Pegang busur. Oke ya. Ini sampean agak geser ke sini biar nggak kena. Oke ya. Sekarang perhatikan saya. Ketika hitungan ke 1, seolah-olah sampean sedang mengunci busur, seolah-olah. Tapi epok-epok aja, jangan dikunci beneran. Bujukan aja gini, ngawang. Jangan dikunci betulan, gini aja. Jangan dikunci beneran. Seolah-olah sampean sedang mengunci busur, mengunci anak panah. Hitungan kedua, angkat busur ke depan. Hitungan ketiga, seolah-olah sampean narik. Nah, bisa ya. Dan hitungan keempat, jangan ditarik beneran Pak. Seolah-olah. Dan hitungan keempat, busur ayunkan pergelangan tangan mengayun. Sembari kedua tangan buka dilakukan secara bersamaan. Dan telunjuk menghadap ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, yang mengayun hanya pergelangan tangan, bukan gini. Bukan juga gini. Hanya ngayun ke depan seperti ini. Ya. Oke ya. Lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3 masih nyengkram. Hanya telunjuk dan ibu jari yang buka dan telunjuk menghadap atas. Kalau dalam teknik panahan muslim ini namanya iflat dan membentuk hilal. Membentuk hilal. Oke ya, lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, sambil dengar. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Oke. Ngomong duduk lagi. Pegel ya? Pegel ya? Hari ini tekniknya saya lompati dulu supaya kita bisa ini dulu. Kalau ini sudah enak, 1, 2, 3, 4. Untuk teknik yang lain
kita susulkan. Sampai sini ada pertanyaan apa mboten? Monggo. Sudah teknisnya di input penilaian ya, maksudnya di pelajaran penilaian begitu ya? Bukan. Rilis dan hatra itu adalah satu kesatuan. Rilis itu cara kita membuka ini, dan hatra adalah cara kita mengayun busur. Itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Karena apa? Rilis dan hatra itu menunjang kepada ketepatan. Saya bilang ya, menunjang kepada ketepatan. Orang yang bidikannya bagus, rilis hatranya jelek, hasilnya bisa kurang bagus. Bidikannya bagus, cara berdirinya nggak konsisten, bisa nggak bagus. Cara bidiknya bagus, cara gripnya, sampean grip ya, berbeda bergeser 1 cm ke atas atau 1 cm ke bawah, itu hasilnya juga sudah beda. Nah, itulah mengapa saya tekankan lagi, teknik dasar itu adalah pondasinya seorang pemanah. Jenengan insya Allah begitu sampean sudah belajar memanah 1 tahun misal, lalu sampean ikut lomba di luar misal, dan di sana jenengan akan bertemu dengan pemanah yang dari berbagai kota, dari berbagai pulau. Jenengan akan menjumpai teknik yang berbeda. Jenengan akan menjumpai teknik yang berbeda. Nah, dari keberbedaan itu, semisal jenengan mau mengadopsi teknik beliau, dalam artian jenengan minta saran, Pak, teknikku ini, aku dulu tekniknya sampean aku ajar ini. Insya Allah masuknya itu mudah. Karena apa? Basicnya kita kuat. Basicnya kita kuat. Ibarat mobil sehat masih digawa munggah puncak aman. Tapi kalau mobilnya sudah nggak sehat, ya susah. Maka dari itu kita belajarnya basic yang paling penting untuk lain-lain. Jadi jangan sampai berpikir itu kakaknya manahnya kok bisa kena spin terus, bidiknya gimana. Wah, jangan mikir bidik dulu. Bidik itu hanya sekitar 15-20% dari penunjang ketepatan. Itu bukan faktor kunci bidikan itu. Karena apa? Orang yang manahnya nggak pakai bidik pun bisa kena. Contohnya orang yang mana pakai insting, itu kan nggak pakai bidik, pakai insting. Jadi nggak pakai bidik, Pak, nggak pakai nyeker ini, Pak. Insting aja, bisa kena, bisa. Jadi bidikan itu bukan ujung tombak atau bukan ujian akhir dari seorang pemanah, bukan. Tapi basicnya, kalau dari basic ini sampean ada yang alpha 1, bidikannya sampean bagus, rusak. Cara berdirinya beda mungkin, cara nariknya beda, walaupun bidikan sama. Oke ya. Monggo yang mau ditanyakan. Untuk yang ini aja, yang 4 ini, berdiri grip kuncian rilis. Fungsinya Hatra itu adalah penyeimbang lesatan, Pak. Kalau dalam panahan. Soalnya kalau tanpa hatra, kemungkinan besar laju anak panah itu tidak bisa lurus. Karena apa? Busur kita ini berbeda dengan busur modern. Kalau busur modern, handle-nya itu di sebelah kanan. Jadi ini ada cowaan segini. Jadi handle-nya itu ada cowaannya gini. Supaya antara sumbu X dan sumbu Y bisa tegak lurus. Jadi tidak ada hambatan ketika dilepas. Sedangkan kita seperti ini, kita tidak lurus. Semisal kita antara sumbu Y-nya kita luruskan, anak panah ini ke kanan arahnya supaya lurus. Kita begitu ini kita lepas, terus kita ayun supaya nggak nabrak
nggak nabrak Sini. pas, nggak nabrak handle. Kalau ini nabrak handle, jeng, anak mana gini? Oke ya, Mas Ayo, anak-anak banyak. Tam dulu kabeh ini.